Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi asbabi wurudil hadis syarif karya Asy-Syarif Ibrahim ibn Muhammad ibn Kamaluddin, jilid 1 halaman 306-307. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakhiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu." Fakhiyarukum fil jahiliyah, maka sebaik-baiknya kamu semua pada masa jahiliyah. Khiyarukum fil Islam, ialah sebaik-baiknya kamu semua ketika sudah beragama Islam. Idza faquhu, apabila memahami syariat Islam. Dalam hadis ini, orang-orang pada masa jahiliyah bisa disebut baik karena mereka tidak terlibat membunuh anak perempuannya hidup-hidupan. Sebagian dari mereka tidak terlibat minuman keras. Sebagian dari mereka tidak terlibat perzinaan. Akan tetapi mereka ini kalau sudah beragama Islam disebut baik apabila idza faquhu, apabila memahami faqih di dalam agama Islam itu sendiri. Jahiliyah atau yang disebut dengan kebodohan di dalam Al-Quran terdapat 4 kali. Pertama adalah dhannal jahiliyah, prasangka, dugaan pada zaman jahiliyah, yaitu punya prasangka, punya dugaan, punya analisis yang sesat, khayalan yang menyesatkan, termasuk menghayal tentang Tuhan. Mereka tersesat. Dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Yang kedua, dalam Al-Quran terdapat hukmal jahiliyah. Dhannal jahiliyah terdapat di surat Ali Imran ayat 154. Hukmal jahiliyah yang kedua di surat Al-Maidah ayat 50 ialah hukum didasari dengan kebodohan. Hukum yang tidak manusiawi, hukum yang biadab, hukum yang seperti binatang. Karena apa? Karena belum disyariatkan dengan Islam. Karena apa? Karena belum diterangi oleh cahaya nubuwah, cahaya kerasulan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi hukmal jahiliyah, hukum kebodohan. Surat Al-Maidah ayat 50. Yang ketiga, tabarrujal jahiliyah. Surat Al-Ahzab ayat 33 ialah mempertontonkan keindahan tubuh, mempertontonkan
kemolekan tubuh, auratnya atau perhiasannya, itu juga perilaku jahiliyah. Kaum nudis itu jahiliyah, karena mempertontonkan keindahan tubuhnya, mempertontonkan auratnya. Tabarrujal jahiliyah terdapat di surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu mempertontonkan, menunjukkan, memperlihatkan keindahan tubuhnya dan perhiasan-perhiasan mereka. Yang keempat adalah hamiyatul jahiliyah di surat Al-Fathu ayat 26. Fanatisme jahiliyah, fanatik yang jahiliyah, tidak melihat kebenaran, fanatik kesukuan, fanatik kabilah, fanatik keluarga, fanatik kedaerahan, fanatik kebangsaan, fanatisme, fanatik organisasi, fanatik golongan, itu termasuk hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Ibnu Battutah, seorang penjelajah dunia, dalam kitab ikhtisarnya Tuhfatun Nuddar fi Ghoraibil Amsar, yang dikenal dengan Rihlah Ibnu Battutah, Rihlah Ibni Battutah, di halaman 625-626, temuan Ibnu Battutah ternyata di negara kita Indonesia yang tercinta ini pernah mengalami jahiliyah, di mana ada salah satu sultan di negara Indonesia ini pada zaman dulu membentuk fanatisme. Budak-budak sultan tadi dibentuk fanatisme. Bahkan pernah terjadi dan disaksikan langsung oleh Ibnu Battutah. Ibnu Battutah melihat rajulan biyadihi sikin, seorang laki-laki yang membawa pisau. Membawa pisau pada akhirnya wa qata'a unuqa nafsihi, dan memotong lehernya sendiri di depan sang sultan, di depan sang raja. Ini di Indonesia terjadi. Temuan jahiliyah yang ditemukan oleh Ibnu Battutah di negara Indonesia. Seorang laki-laki membawa pisau wa qata'a unuqa nafsihi, dan memotong lehernya sendiri. Fa waqa'a ra'suhu, maka kepalanya sampai jatuh. Li khiddati sikin, karena tajamnya pisau. Apa kata sultan? Sultannya itu melihat kejadian itu, fadhahika, dia tertawa. Dia tertawa. Dan apa kata sultan? Haula'i abiduna yaqtuluna anfusahum fi mahabbatina. Mereka ini adalah budak-budak kami yang rela membunuh dirinya sendiri, membunuh dirinya mereka sendiri, fi mahabbatina, demi mencintai sang raja, yaitu kami. Ini terjadi di Indonesia. Sultan-sultan dulu, peristiwa-peristiwa jahiliyah. Bahkan wa amara bihi farufi'a wa ukhriqa. Sang sultan memerintahkan untuk diangkat dan dibakar. Wa kharja li ikhraqihi an-nuwab, ketika pembakaran jasad orang ini keluar orang-orang parlemen pada zaman itu, an-nuwab, orang-orang parlemen, wa arbabud daulah, dan orang-orang birokrasi pada waktu itu, orang-orang daulat, pemerintahan, wal asakir, dan para tentara-tentara waktu itu, warra'aya, dan rakyat-rakyat pada waktu itu, melihat pembakaran jasadnya orang ini. Kemudian apa imbalan yang diberikan? Yaitu keluarga dari orang ini diberikan semacam pensiunan. Karena apa? Karena
anggota keluarganya telah rela membunuh dirinya sendiri di depan sang sultan demi mencintai sang sultan. Ini terjadi jahiliyah, kebodohan yang disebut hamiyatul jahiliyah, fanatisme kebodohan terjadi di Indonesia. Temuan Ibnu Battutah. Kemudian ada lagi dalam satu kitab Khadirul Alam Al-Islami. Khadirul Alam Al-Islami, alih bahasa adalah Ajjaj Nuwaihid, yang diberikan muqaddimah oleh Sakib Arslan di juz 1 halaman 341, menggambarkan tentang sikap imperialis Eropa, al-isti'marul urubi, imperialis Eropa, yakni Holland atau Belanda. Apa yang dikatakan di sini saya bacakan, ahammu syai'in tunasibuhu ad-duwalul musta'mirah al-harb, sesuatu yang paling penting, yang dianggap paling penting dan selalu ditentang oleh negara-negara imperialis, ad-duwalul musta'mirah al-harb, negara-negara imperialis yang selalu perang di mana-mana, yang paling dianggap penting dan ditentang oleh mereka, huwa nashrud da'wah ad-diniyah, ialah penyebaran dakwah agama, wa hifdzus syariah al-islamiyah, dan terjaganya syariat Islam, wal ahdu bi azaimil Islam, dan mengambil ketetapan-ketetapan apa yang ada dalam Islam. Ini menjadi musuh imperialis. Jadi orang imperialis itu fobi, ketakutan apabila terjadi nasrul dakwah ad-diniyah, penyebaran dakwah Islam, agama Islam, wa hifdzus syariah al-islamiyah, dan terjaganya syariah Islam, wal ahdu bi azaimil Islam. Bahkan mereka ini dikatakan di sini wabil jumlah, dan dengan global, fayajtahiduna bi an takuna muqawamatuhum lil Islam fil umuri siyasiyah alaniyah la darra fiha. Mereka bersungguh-sungguh, maka mereka bersungguh-sungguh berusaha agar perlawanan mereka terhadap Islam fil umuri siyasiyah, di dalam perkara-perkara politik, alaniyah, dengan terang-terangan, la darra fiha, tidak ada kesulitan bagi mereka, tidak ada kesulitan. Mereka menunjukkan terus terang, transparan, memusuhi Islam di dalam urusan politik. Adapun hal-hal yang sifatnya ritual, mereka melawan Islam khafiyah, sembunyi-sembunyi, merintangi dakwah Islam dalam urusan agama, ritual-ritual Islam. Mereka penjajah, mereka imperialis dalam memusuhi Islam khafiyah, sembunyi-sembunyi, samar. La mujaharata fiha, tidak terang-terangan. Supaya apa? Bihaitsu la tad'u ilal ittirab, supaya tidak terjadi kekacauan, tidak mengundang kekacauan, wala tab'asu 'alal intiqad, dan tidak membangkitkan pemberontakan. Al-intiqad, pemberontakan. Yakni mereka ingin orang Islam ini bodoh,
dalam hal-hal agama yang bersinggungan dengan politik, mereka berharap umat Islam ini bodoh, terjadi jahiliyah, kebodohan dalam urusan politik. Ini juga dilakukan oleh orang imperialis. Jadi kalau kaitan politik mereka lawan terang-terangan. Umat Islam bicara politik, mereka lawan dengan terang-terangan. Tapi kalau ritual, mereka rintangi dengan diam-diam. Berarti mereka berharap umat Islam itu bodoh, tidak tahu dengan peta politiknya sendiri di dalam Islam dan di luar Islam. Ini ditulis dalam kitab Hadirul Alam Al-Islami. Nah, berarti di Nusantara ini sudah pernah terjadi jahiliyah dan usaha untuk jahiliyah. Oleh karena itu, kita tidak boleh fanatisme jahiliyah. Meskipun negara kita Indonesia yang tercinta ini, bahasa kita bahasa Indonesia, negara kita negara Indonesia, akan tetapi Nabi kita berbahasa Arab. Kemudian Quran kita berbahasa Arab. Itu mendunia bukan hanya di Indonesia. Meskipun kita bangsa Indonesia, sunnah yang kita tiru, sunnah yang kita teladani adalah sunnahnya Rasulullah SAW yang berkebangsaan Arab. Imam Al-Hakim, penyusun kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim, penyusun kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Meskipun beliau itu berkebangsaan Iran. Al-Hakim, orang Nisapur, orang Naisabur, sebuah kota di Iran. Tapi beliau ini di dalam kitabnya Al-Mustadrak, jilid 4, Al-Mustadrak jilid 4, di halaman 87, meskipun beliau ini orang Iran, punya bahasa sendiri. Punya bahasa sendiri. Bahasa apa? Persia. Tapi beliau yang mengutip hadis Nabi SAW di dalam kitab Al-Mustadrak ini, jilid 4, halaman 87, Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbul Araba li salasin." Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara. 1, li'anni Arabiyyun, karena sesungguhnya saya Rasulullah orang Arab, bangsa Arab. Wal Qur'ana Arabiyyun, dan sesungguhnya Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalama ahlil jannah Arabiyyun, dan bahasa komunikasi yang dipakai di surga nanti Arabiyyun, berbahasa Arab. Beliau orang Persia, orang Iran, punya kebangsaan sendiri Iran. Tapi objektivitas intelektual sebagai ulama dan sebagai penganut agama Islam, dia tetap meninggikan apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu kehadiran Nabi sendiri, kehadiran sunnah Nabi sendiri SAW, dan kehadiran Al-Quran, dan bahasa komunikasi di surga adalah bahasa Arab. Bahkan beliau mengutip hadis yang berikutnya di halaman yang sama, halaman 87, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahsana minkum ayyatakallama bil arabiyyah
barang siapa yang sudah bisa di antara kamu sekalian, sudah bisa bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab dengan baik, fala yatakallamanna bil farisiyah, maka sungguh jangan mengunggulkan bicaranya dengan bahasa Persia. Yakni ini sebuah pendidikan meskipun bangsa Persia, tapi ingat bahasa syariat kita bahasa Arab. Maka untuk memahami Islam itu sendiri supaya kita tidak bodoh, khiyarukum fil islami idza faqahu, menjadi sebaik-baiknya di antara kamu sekalian di dalam Islam, idza faqahu, apabila telah memahami Islam, fala yatakallamanna bil farisiyah, maka sungguh-sungguh jangan meninggikan berbahasa Persia. Fa innahu yurisun nifaq, maka itu bisa menimbulkan kemunafikan. Yakni apa? Sudah pandai bahasa Arab, tidak dimanfaatkan untuk tafaqquh, memahami syariatnya Nabi SAW, justru dengan bahasa di luar Arab yang kemudian menjauhkan dia, tidak memahami, dia hanya berbahasa di luar Arab. Tidak ada kesadaran, tidak ada kepedulian untuk tahu akan bahasa Arab. Fa innahu yurisun nifaq, maka itu bisa mewariskan kemunafikan. Apa yang dimaksud mewariskan kemunafikan? Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir Syarhu Al-Jami' As-Saghir min Ahadisil Bashirin Nazir, karya Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, jilid 6, halaman 38. Beliau mengatakan, lam yakun sabilun ila dabtid dini wa ma'rifatihi, lam yakun sabilun ila dabtid dini wa ma'rifatihi, tidak ada jalan supaya agama itu akurat dan mengetahui agama Islam dengan akurat, illa bidabti hadil lisan, kecuali dengan penguasaan keakuratan dalam ini bahasa Arab. Fasarat ma'rifatuhu minal iman, maka mengetahui bahasa Arab ini termasuk dari iman. Wasara i'tiyadul mutakallimi bihi, dan jadilah kebiasaan orang bicara melatih diri dengan bahasa Arab, tafaqquh di dalam syariat Islam, a'wana, sangat membantu, lebih membantu, ala ma'rifati dinillah, untuk mengetahui agama Allah, ala ma'rifati dinillah, wa aqraba, dan lebih mendekatkan, ila iqamati syiaril Islam, untuk menegakkan syiar Islam. Jelas ini. Jadi kita berbahasa Indonesia, tapi kita jangan fanatik kemudian kita menjauhkan dari hal-hal yang diwariskan oleh Rasulullah dan itu berbahasa Arab. Kita jangan fobi dengan hal-hal yang literatur Arab. Jangan fobi dengan sunnah-sunnah yang dari Arab, yakni sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dengan disampaikan dengan bahasa Arab, literaturnya Arab, sunnahnya Arab, pelaku sunnahnya juga bangsa Arab. Kita jangan fobi dan kita tetap menghidupkan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Kita berbicara dengan baik dan santun, tapi ingat, jangan fobi, jangan kemudian kita menghabiskan hidup kita ini tanpa memperhatikan sunnah yang ditinggalkan Rasulullah yang disampaikan dengan bahasa Arab. Saya baca lagi di dalam satu buku, ensiklopedi
Adat Istiadat Budaya Jawa, karya Dr. Purwadi. Dr. Purwadi. Di halaman 491 di sini menjelaskan Sunan Kalijaga. Saya baca di dalam buku Ensiklopedia Adat Istiadat Budaya Jawa karya Dr. Purwadi. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seorang pujangga yang banyak menulis cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Coba direnungi. Menulis cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, coba. Ini Islam Nusantara atau mengislamkan Nusantara? Wayang sudah ada sebelum Sunan Kalijaga. Begitu Sunan Kalijaga datang, cerita-cerita wayang ini disesuaikan dengan ajaran Islam. Jadi mengislamkan Nusantara, bukan Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara membiarkan budaya itu, tidak ada kontrol dari kita. Maka yang harus diperhatikan adalah Islamisasi budaya. Dan mengislamkan Nusantara itu usaha kerja kerasnya para sunan, termasuk ada tahlilan. Dulunya mungkin sajian-sajian yang mengarah pada kemusyrikan. Kemudian para sunan memotong ayam tetap, tapi pakai tahlil. Memotong kambingnya tetap, tapi pakai tahlil. Ini bukan Islam Nusantara, tapi mengislamkan Nusantara. Karena dulu sajian-sajian mengarah pada kemusyrikan. Begitu para sunan datang, para kiai datang, dikemas dengan tahlil, dikemas dengan zikir, dikemas dengan bacaan surat Yasin, dikemas dengan bacaan Al-Quran, utuh 30 juz. Ini bukan Islam Nusantara, tapi mengislamkan Nusantara. Lihat bukunya. Ini. Jelaskan apa yang ada dalam budaya negara kita ini. Kita lihat, kalau budaya itu kita lakukan dan berbenturan dengan syariat, tidak boleh kita lakukan. Bahkan akhirnya karena memahami Islam Nusantara ini terlalu jauh, toleransi ini mengarah pada kesalahan cara mempraktekkan teologisnya. Mengamalkan toleransi dengan salah. Toleransi itu kita melakukan kebaikan insaniyah, peri kemanusiaan. Kalau ada non muslim sakit kita tengok. Ada orang muslim miskin kita bantu. Non muslim apalagi muslim. Kita tidak boleh menganiaya muslim non muslim. Kita tidak boleh merusak acara mereka muslim non muslim. Kita tidak boleh mengganggu, destruktif, menteror, radikal terhadap mereka muslim non muslim. Itu iya. Akan tetapi Islam Nusantara ini tidak harus kita melakukan doa bersama. Tidak harus kita melakukan doa bersama. Apakah Mbah Hasyim Asy'ari pernah melakukan itu? Apakah Sunan Songo pernah melakukan itu? Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah melakukan itu? Saya bacakan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur jilid 7. Karya Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur jilid 7 halaman 406 407 pernah terjadi krisis
nasional, bencana besar di Makkah Al-Mukarramah, yakni paceklik dan kelaparan yang berkepanjangan, sampai orang-orang kafir Quraisy hatta akalul maitah, memakan bangkai, wal julud, memakan kulit-kulit binatang, wal idam, memakan tulang-tulang binatang. Maka mereka mendatangi pada Rasulullah, mereka non-muslim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Muhammad, karena mereka belum Islam, belum memanggil Rasulullah. Faqalu ya Muhammad, maka mereka berkata, wahai Muhammad, innaka taz'umu annaka qad bu'ista rahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengaku bahwa sesungguhnya engkau itu diutus sebagai rahmat. Wa inna qaumaka qad halaku, dan kaummu, warga Makkah, orang kafir Makkah, orang kafir Quraisy khususnya, qad halaku, telah binasa mereka, telah rusak mereka, telah mati mereka karena kelaparan, paceklik yang berkepanjangan. Fad'uwaha lahum, maka kami mohon engkau yang berdoa. Cobain. Jadi orang non-muslim minta doa kepada Rasulullah, bukan Rasulullah berdoa bersama-sama dengan non-muslim. Fad'uwaha lana, fad'uwaha lana, maka engkau pimpinlah doa, maka engkau yang berdoa lana untuk kami semua. Kami semua ini yang berkata orang non-muslim. Rasulullah berdoa supaya Allah membukakan kesedihan itu, dihilangkan paceklik itu, diangkat musibah itu. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berdoa tanpa mereka berdoa. Mereka tidak menyebut berhalanya, menyerahkan doa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasuqul ghais, maka mereka disirami oleh Allah subhanahu wa ta'ala limpahan air hujan. Fasuqul ghais, ini terjadi. Jadi bukan doa bersama. Kalau mereka berdoa di gereja mereka, jangan kita ganggu, jangan kita teror, jangan kita aniaya. Mereka berdoa di tempat-tempat ibadah mereka sendiri non-muslim, tidak boleh kita mengganggu mereka. Tapi kita tidak perlu bersama-sama dengan mereka. Tidak dibenarkan kita bersama-sama mereka berdoa dengan kesepakatan bersama. Karena dalam sejarahnya non-muslim minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya baca lagi hasil nadwah, sebuah simposium, Nadwatu Hukukil Insan fil Islam, simposium tentang hak-hak manusia di dalam Islam, yang diadakan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami Dunia. Di dalam hasil-hasil konferensinya, sebuah buku, Nadwah Hukukil Islam, Nadwatu Hukukil Insan fil Islam, Nadwatu Hukukil Insan fil Islam, konferensi simposium mengenai hak-hak manusia di dalam Islam yang dilaksanakan oleh Rabitatul Alam Al-Islami. Saya baca di halaman 43 disampaikan oleh wakilnya Sekjen PBB. Waktu itu Sekjen PBB adalah Kofi Annan. Disampaikan oleh wakilnya di dalam konferensi ini, mengutip wasiatnya
Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah keempat, beliau wasiat kepada gubernur Mesir. Ini saya baca wasiat Sayyidina Ali, pesan Sayyidina Ali selaku khalifah yang keempat kepada gubernur Mesir, juga disampaikan dalam konferensi ini, dalam simposium ini. Apa wasiatnya Sayyidina Ali? Apa pesannya kepada gubernur Mesir? Imla qalbaka birrahmah wal mahabbah. Penuhilah hatimu, wahai penguasa Mesir, dengan rahmah, kasih sayang, wal mahabbah, dan cinta, wal ihsan, dan membuat baik, nahwar ra'iyah, terhadap rakyat, terhadap arah rakyat. Wala takun fi nadarihim dalikal hayawan al jarih. Janganlah kamu penguasa Mesir dipandang oleh mereka rakyat seperti binatang yang melukai, binatang yang buas yang melukai. Alladzi la yara fihim illa farais. Yang binatang buas itu melukai, binatang yang melukai hanya melihat dan memandang mereka sebagai mangsa yang akan dimangsa. Karena apa? Kata Sayyidina Ali. Ini penting sekali. Fahum la yakhrujuna anisnan. Meskipun kamu itu penguasa Muslim, tapi rakyat itu tidak keluar dari dua golongan. Fahum la yakhrujuna anisnan. Meskipun kamu penguasa Mesir beragama Islam, tapi rakyatmu tidak keluar dari dua golongan. Golongan pertama adalah imma ikhwanuka fid din. Ada kalanya mereka rakyat Muslim saudaramu sesama agama. Kalau mereka non Muslim, au andaduka fil khaliqah, atau bersama dengan kamu, sama dengan kamu, bersekutu dengan kamu, sama-sama makhluknya Allah. Tetap harus dijaga, tetap harus diperhatikan. Karena sama-sama makhluknya Allah, meskipun non-muslim. Jelas kan? Jadi tidak harus kita membuat terminologi baru yang tidak pernah ada dalam sejarah. Yang ada dalam sejarah, Islam menafikan jahiliyah, kebodohan. Kebodohan-kebodohan terjadi di mana-mana, termasuk di negara kita pernah mengalami jahiliyah, seperti yang dikutip oleh Ibnu Battutah di dalam kitabnya Rikhlatu Ibni Battutah. Rikhlatu Ibni Battutah. Kemudian pembodohan yang menjadi planning istimari, takhtid istimari, planning imperialis, bagaimana umat Islam dibodoh dengan syariatnya sendiri. Tapi Islam tidak menakutkan. Ini pesan Sayyidina Ali kepada gubernur Mesir. Kalau rakyatmu Muslim, saudaramu sesama agama. Kalau rakyatmu bukan Muslim, sama-sama makhluknya Allah. Sampai di dalam paparan yang disampaikan oleh wakilnya Sekjen PBB Kofi Annan, mengangkat satu ayat Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Hujurat ayat 13 menjadi ayat Al-Quran yang sangat padat dengan hal-hal kemanusiaan. Di mana dalam ayat itu dijelaskan manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dan aku jadikan kamu semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, saling ta'aruf, toleransi kemanusiaan, tapi dengan batas-batas,
tidak sampai mengarah pada cacat secara teologis, tidak sampai pada hal-hal yang bersifat ritual. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kamu sekalian yang paling mulia di sisi Allah atqakum, ialah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Tentu belajar ketakwaan adalah sebagai kita sebagai muslim meyakini bahwa buku paling besar untuk belajar ketakwaan adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Maka cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.